Hi everyone, good afternoon. I would like to introduce myself. My name is Dania Fatimah. You can call me Dania. I am current student at the Pancasakti University. I majored in management, sporting director, Bapak Heri Wardana MPD. Study ID number 289225164. Here I will cover basic English which contain nouns. My goal in delivering this material so that together we learn to understand noun in English. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nouns atau kata benda. Nouns adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama orang, tempat, hewan, hari, tumbuhan, gagasan, atau nama suatu benda atau hal-hal yang dibendakan, dan lain sebagainya. Misalnya, Jeremy, nama orang, teacher, guru, Yogyakarta, nama tempat, children, anak-anak, Saturday, hari Sabtu. Nah, yang kedua, B, macam-macam kata benda dalam tata bahasa Inggris. Nouns kata benda dapat diklasifikasikan ke beberapa macam, yaitu 1. Menurut wujudnya. Nouns kata benda dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu concrete nouns, kata benda berwujud. Adalah kata benda yang menunjukkan nama objek apa saja yang mempunyai sifat tertentu, yang dapat dilihat, diraba, dipegang, dan dapat dirasakan oleh panca indera kita. Sedangkan concrete nouns, kata benda berwujud, dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu proper noun, kata benda nama diri, adalah kata benda yang menunjukkan nama orang, negara, kota, hari, bulan, sekolah, perusahaan, dan dan nama-nama tempat lainnya. Proper nouns selalu ditulis dengan huruf besar, capital letter, pada setiap awal katanya, karena kata proper berasal dari kata Latin proprius yang berarti memiliki seseorang atau milik sesuatu. Selain itu, proper nouns dalam pemakaiannya tidak boleh disertai kata sandang, artikel the, a, dan an. Contoh, Lydia, nama orang, Indonesia, nama negara, Gajah Mada University, nama sekolah, Jakarta, nama kota, Coca-Cola, nama perusahaan, Friday, nama hari, dan lain sebagainya. Common nouns, kata benda umum, adalah kata benda yang menunjukkan suatu benda yang sifatnya umum atau benda-benda lain yang tidak tentu dan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, buku, teacher, guru, village, desa, country, negara, car, mobil, real, anak, perempuan, dan lain sebagainya. Collective nouns, kata benda kelompok, adalah kata benda yang menunjukkan suatu kumpulan atau kelompok benda tertentu yang merupakan suatu kesatuan atau memiliki arti majemuk. Contoh, flock, sekawan hewan, tim, kelas, kumpulan murid, people, orang-orang, komite, panitia, fleet, sekumpulan kapal perang, dan lain sebagainya. Collective noun dapat berupa manusia, people, bintang, animal, dan suatu benda, thing. Berapa kata tertentu biasanya atau selalu digunakan untuk membuat collective nouns. Material nouns. Material nouns adalah kata benda material, benda yang menunjukkan bahan mentah atau kata benda yang berasal dari pertambangan dan bahan-bahan baku lainnya. Kata benda ini biasanya tidak dapat dihitung uncountable nouns, tetapi hanya dapat diraba, diukur, ditakar, atau ditimbang. Contoh, gold, emas, stone, batu, water, air, snake, pasir, silver, perak, oil, minyak, wood, kayu, paper, kertas, iron, besi, sugar, gula, pine, cat, dan lain sebagainya. Yang B, abstract nouns, kata benda tak berwujud.
adalah kata benda yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Pada umumnya, abstrak nouns terdiri atas kata kerja yang tidak dapat dihitung, uncountable nouns, contoh love, cinta, knowledge, pengetahuan, hate, benci, friendship, persahabatan, happiness, kesenangan, wisdom, kebijaksanaan, honesty, kejujuran, dan lain sebagainya. 2. Menurut perhitungan, kata benda dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu uncountable nouns, kata benda yang dapat dihitung, adalah kata benda yang menunjukkan nama benda atau orang yang jumlahnya dapat dihitung. Contohnya, book, buku, car, mobil, teacher, guru, key, kunci, item, tim, family, keluarga, rebel, meja, table, meja, dan sebagainya. B. Uncountable nouns, kata benda yang tak dapat dihitung adalah kata benda yang menunjukkan nama benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Kalau menghitungnya diperlukan takaran, timbangan, meteran, ukuran, dan lain sebagainya. Contohnya, kopi, food, makanan, milk, susu, money, uang, wood, kayu, oil, minyak, rice, beras, tinta, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut jumlahnya, kata benda dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu singular nouns, kata benda tunggal, adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu tunggal atau tidak lebih dari satu. Contohnya, house, rumah, door, pintu, soldier, tentara, dan sebagainya. Plural noun, kata benda jamak, adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu jamak, banyak, atau lebih dari satu. Contohnya, house, rumah, car, mobil, door, pintu, soldier, tentara, dan lain sebagainya. Dan video presentasi tentang kata benda atau nouns dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang. Di sini masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.